Oke, silakan duduk. Coba lihat kanan kirinya. Katakan, kamu tetap ganteng dan cantik biar pakai masker loh. Oke, hari ini saya ingin bicara, tentu saja tema daripada Rock Ministry adalah Boldness for the King. Tapi saya ingin berbicara dari sisi keluarga. Maka itu saya berikan judul, yaitu Gerejaku, Keluargaku. Setelah dikasih Tuhan, kenapa? Karena untuk benar-benar mengaplikasikan gereja sebagai keluarga, itu nggak main-main loh saudara. Itu butuh sebuah keberanian ya. Kita tahu kan di Kisah Para Rasul, waktu mula-mula yang namanya gereja itu dibangun. Mereka berdiri secara natural, berkumpul, kemudian ritual mulai terjadi secara natural mungkin ya. Dimulai dari makan bersama, pengajaran firman Tuhan, bermazmur, menyembah bersama, berdoa bersama, sampai akhirnya jadi seperti hari ini. Tetapi saudara tahu ada satu hal yang hebat yang dilakukan oleh para umat Tuhan pada waktu itu, pengikut jalan Tuhan. Mereka punya sebuah komitmen, keberanian untuk memberikan komitmen, tidak sekedar melakukan ritual-ritual setiap hari, tetapi mereka benar-benar membuat sebuah keseimbangan dalam kehidupan mereka. Dikatakan di situ, orang-orang yang kaya membawa harta mereka, membawa kekayaan mereka yang berlebih-lebihan itu, diletakkan di kaki para rasul. Kemudian para rasul yang ngatur membagikan kepada yang kekurangan, betul ya? Sehingga di dalam kehidupan mereka bergereja yang adalah keluarga, kalau Paulus ngomong lebih gamblang lagi, kita adalah anggota daripada tubuh Kristus. Sudah bayangkan, Kristus adalah kepala, kita ini adalah anggota di bawah kepala. Waduh, itu kan lebih daripada sekedar keluarga, saudara. Kita benar-benar terhubung satu dengan yang lain secara roh ya. Nah, untuk itu mereka dengan keberanian berkomitmen untuk berbagi, sehingga di dalam komunitas mereka yang disebut gereja hari ini itu terjadi keseimbangan. Itu penting saudara. Kenapa? Karena orang kadang-kadang karena saking banyaknya hartanya, mereka pun bisa jatuh dalam dosa, betul nggak? Iya kan? Tapi sebaliknya ada orang yang saking kekurangannya, mereka pun bisa jatuh dalam dosa. Berapa bulan yang lalu, waktu kita masih sepi, waktu masih PPKM ya, nggak boleh kumpul-kumpul terlalu seperti hari ini, itu di Raya Kuta, di daerah-daerah sekitar Kuta lah, kan sepi banget ya. Saya itu duduk di depan hotel di Raya Kuta situ jam 8 malam, ngelihat suasana. Itu betul-betul saudara kan, tahun lalu inilah ya, Bali sudah benar-benar seperti ditinggal penduduknya kan. Sepeda motor aja yang lewat, waktu itu 10 menit sekali atau 15 menit sekali baru lewat. Ya, benar-benar kayak nggak ada orang. Nah, ada satu teman saya buka restoran di sekitar wilayah Kuta juga, tutup kan. Terus karena tutup, nggak ada orang yang jaga, nggak ada yang bekerja, ya sudah dikunci begitu aja. Tiba-tiba satu saat seluruh isinya, kan masih ada isinya, itu dibuka orang, dihabisin saudara. Diangkut semua isinya. Cuman tertinggal satu exhaust fan di dalam restoran itu. Nah, nggak lama kemudian, karena teman saya itu sering kalau siang dia keluar rumah itu melewati tempat itu, satu kali dia lewat, ada seseorang datang lagi di situ. Sepeda motornya parkir di depan. Terus dia langsung berhenti dan dia masuk. Betul, dia sedang melihat seseorang lagi mau ngelepas exhaust fan-nya yang tinggal satu itu. Bayangin saudara,
Kemudian teman saya ngeliat itu kan dia langsung emosi kan, marah. Dia langsung cari pipa atau cari kayu untuk memukul orang itu. Waktu dia mau lakukan itu, tiba-tiba ada anak kecil masuk dan lari menuju menghampiri orang yang sedang melepas itu. Kaget teman saya kan. Terus waktu dia tanya kepada orang tersebut, dia ngomong apa, saudara? Anak ini kecil, si kecil ini anak saya, Pak. Seharian ini dia belum makan. Belum makan dan saya nggak ada uang sama sekali. Maka itu saya harus melepas exhaust fan ini untuk dijual, untuk beri makan. Sudah bayangkan? Akhirnya teman saya nggak jadi melakukan niatnya untuk memukul orang itu. Justru dia harus merogoh dompetnya untuk memberikan uang makan. Jadi saudara, gara-gara saking orang itu susahnya, dia pun bisa melakukan hal yang seperti itu. Maka itu konsep daripada gereja dari awal, para rasul membangun sudah dengan cara yang benar sebenarnya. Karena Raja Daud jauh-jauh hari pernah ngomong, Tuhan jangan buat aku terlalu kaya, supaya aku nggak nanti tanya siapa Tuhan itu. Tapi juga jangan buat aku terlalu miskin, nanti aku akan mencuri. Jadi dua hal ini bisa membuat kita memang jatuh dalam keadaan yang mengenaskan. Maka itu gereja ada sebenarnya untuk menjaga ini. Supaya di tengah-tengah kita ada keseimbangan. Maka itu sekarang komsel kita disebut komsal ya. Apa kakak ya. Kelompok komunitas saling memberi, saling menguatkan, saling menjaga, saling mendoakan, dan lain sebagainya. Tapi saya mau kasih tahu, semua itu kalau mau dilakukan dengan sungguh-sungguh, perlu sebuah keberanian kita memang untuk komitmen. Melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Nah, saya langsung masuk ya. Di Galatia 6 ayat 12, ini terjemahan bahasa Indonesia sederhana, dikatakan begini. Saudara-saudari, kalau ada di antara jemaat yang ketahuan jatuh dalam dosa, maka hendaklah anggota lain yang hidupnya dipimpin Roh Kudus membimbing dia kembali ke jalan yang benar. Tetapi lakukanlah itu dengan lemah lembut sambil tetap waspada, supaya kamu sendiri tidak ikut tergoda untuk berbuat dosa. Hendaklah kita semua saling menolong untuk meringankan beban saudara-saudari seiman yang mengalami kelemahan atau kesusahan. Dengan begitu kita menaati hukum kasih yang Kristus berikan. Nah, kata dosa, yang jatuh dalam dosa tadi, kita berpikir itu adalah orang-orang yang akibat daripada dia melakukan tindakan-tindakan seperti yang saya ceritakan tadi. Tindakan kriminal kah? Tindakan yang melanggar etika moral kah? Melanggar hukum kah? Itu yang seringkali kita anggap sebagai itulah dosa. Kesalahan itu, betul ya? Nah, tetapi kita sekarang belajar sedikit ya mengenai apa yang sebenarnya dimaksud oleh Paulus waktu dia menulis ini. Kata dosa yang dimaksudkan Paulus, yang ditulis oleh Paulus adalah hamartia. Kata dosa dalam bahasa asli adalah hamartia. Ya. Hamartia itu adalah bukan melanggar hukum atau moral. Hamartia itu artinya meleset dari sasaran. Meleset dari sasaran. Seperti saudara main panah, kan pasti ada targetnya kan, ada sasarannya kan. Bulatan merah itu di depan. Waktu saudara memanah anak panah, meleset dari bulatan merah yang jadi target, itu namanya hamartia. Meleset dari sasaran. Saudara tahu kan, targetnya Tuhan untuk manusia waktu diciptakan itu apa? Manusia diciptakan seperti gambar Tuhan. Betul ya? Seperti gambarannya sendiri. Kemudian ditaruh di sebuah taman
Eden yang komplit di situ. Apapun yang dibutuhkan manusia hari itu ada di situ. Manusia tinggal mengembangkan dan mengelola dan menjaga taman itu untuk tetap seperti pada keadaan semestinya, untuk dia bisa dipakai, digunakan komplit, nggak ada kurangnya, supaya manusia akhirnya bisa mewujudkan gambar ilahi itu di tempat itu. Kemudian diberikan laki-laki itu diberikan teman atau pasangan, kemudian diberkati untuk supaya beranak cucu di situ. Itu kan rencana Tuhan pada awalnya. Tujuan Tuhan pada awalnya menciptakan manusia. Ya. Kemudian karena ketidaktaatan dan kesombongan manusia. Betul nggak sih? Kalau saudara dikasih tahu gembala saudara terus nggak taat, itu sebenarnya ada kesombongan. Betul nggak? Halo? Kok ragu-ragu sih? Iya kan? Kita nggak sadar, waktu kita diajar, waktu kita digembalakan, waktu kita dimentorin, waktu kita dikasih tahu, kita ngelawan, ngotot, itu akarnya sebenarnya sombong. Setuju nggak? Tapi kita seringkali ngomong, oh enggak, kita beda pendapat, kita beda ini, beda itu, beda macam-macam. Tapi sebenarnya kita ada sesuatu yang kita sembunyikan, yang namanya kesombongan. Nah, akibat daripada kesombongan akhirnya manusia menjadi tidak taat. Dan terjadilah semua penderitaan, kesulitan, kelemahan yang akhirnya membuat manusia hidupnya pun tidak bisa jadi seperti Tuhan lagi. Akhirnya terjadilah cerita-cerita yang tadi saya saksikan, yang akhirnya harus kita maklumi. Kenapa mereka harus melanggar hukum dan etika? Iya, benar ya? Iya, tapi salah tetap salah, pelanggaran tetap pelanggaran. Nah, sasaran Tuhan nih, untuk kita ngalamin bahasa saya 3K. Apa itu Pak 3K? Ngalami keluarga, keuangan, saya tulis deh kesejahteraan supaya jelas, kesejahteraan dan kesehatan yang sebenarnya Tuhan sudah berikan pada waktu manusia hidup di Taman Eden. Tuhan mau dari awal manusia itu hidup dalam Taman Eden seperti di sorga. Iya toh? Di bumi seperti di sorga. Dalam rumah tangga ngalami suasananya sorga. Untuk bisa suasana sorga, orang itu harus ditopang oleh keuangan yang sejahtera, yang mandiri, yang sehat. Plus mempertanggungjawabkan bait Roh Kudus, rumah Allah, dijaga, dirawat dengan tanggung jawab supaya tidak mendatangkan persoalan dalam hidup ini. Lah, waktu 3 hal ini kita wujudkan, kita pertanggungjawabkan, kita hadirkan, sebenarnya kita bisa mencicipi lagi apa yang disebut Taman Eden. Baru kesaksian kita, perkataan kita powerful, penuh kuasa. Betul nggak? Tanpa kita sadari, kita apa itu di kamar mandi ditulisnya prince dan princess ya.
putri dan putra mahkota. Betul? Pernah nggak putri dan putra mahkota dari sebuah kerajaan bangga dengan quote-quote daripada rakyat jelata? Pernah nggak? Bangga mengcopy paste quote-quote daripada orang di luar, daripada anggota keluarga kerajaan. Enggak kan? Seharusnya orang dari luar yang bangga dengan, betul nggak? Ya, tapi kita nggak sadar ya. Karena saking kita belum bisa ngatur keuangan dengan baik, dengan bijak, kita suka bangga ngambil quote-nya orang-orang yang kita anggap dia sukses dalam hal keuangan, benar ya? Quote-quote dari pengusaha-pengusaha, orang-orang terkaya di dunia ini yang kita nggak tahu dia ateis kah, dia percaya Tuhan kah, atau bahkan dia memusuhi Tuhan, kita nggak pernah tahu. Yang penting kita bangga aja karena dia secara materi kita anggap hebat. Tapi waktu hari Minggu kita masuk ke sini, kita mengaku kita adalah prince and princess daripada kerajaan Allah. Betul ya? Nah, semua ini terjadi secara natural aja. Tanpa kita sadari, gara-garanya apa? Ya karena ini. Maka itu saya secara simpel aja, sederhana, supaya membumi aja. Ayo kita gereja membantu orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang sudah dewasa secara rohani, orang yang sudah dipulihkan, yang sudah bisa mulai mencapai apa yang Tuhan mau ini. Keluarga kita ngalami sorga, keuangan kita mandiri, sehat. Saya nggak ngomong kaya raya loh ya. Ingat ya, saya nggak ngomong kaya raya. Yang saya ngomong adalah mandiri. Mandiri. Sebab kaya dan mandiri itu beda jauh. Kaya itu relatif. Ya, kaya saudara yang merasa hari ini susah banget. Kalau saudara saya ajak bansos ke Bali yang bagian ujung-ujung sana, yang orang-orang yang ngambil bansosnya itu harus jalan kaki 2-3 kilometer turun gunung. Saudara yang hari ini merasa susah, kartu kredit belum lunas, saudara sudah dianggap orang kaya sama mereka. Iya kan? Iyalah. Jadi kaya itu relatif, saudara. Siapa yang ngomong, siapa yang ngelihat, siapa yang menilai. Tapi yang saya maksudkan adalah mandiri. Maksudnya mandiri apa? Apapun yang saudara butuhkan untuk kebutuhan saudara pribadi, harusnya saudara tidak perlu ngerepotin orang lain. Tidak boleh ngerepotin orang lain. Karena saudara ada di tempat ini justru untuk berkontribusi terhadap komunitas, supaya mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan, yang belum diajar tentang kehidupan di Taman Eden, mereka lah yang harusnya jadi sasaran kita untuk kita bantu. Seharusnya. Karena kita sudah tahu tujuannya. Karena kita sudah mendengar. Karena kita sudah diajar untuk bertanggung jawab. Jadi seharusnya bukan lagi diakonia itu, seharusnya bukan untuk kita seharusnya. Seharusnya untuk orang-orang yang malah belum kenal Tuhan, yang belum mendapatkan pengajaran tentang ini semua. Supaya apa? Akhirnya mereka lewat bantuan kita, mereka ngalami kasih Tuhan. Kesaksian kita jadi berkuasa. Karena mereka gak cuma dikasih tahu tentang kebaikan Tuhan, tapi kita hadir jadi mujizat kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Sudah tahu kan kabar baik yang dimaksudkan itu bukan firman Tuhan. Kabar baik itu berita sukacita dari medan perang. Iya kan? Pak Gembala pernah sampaikan 2 bulan lalu. Misalnya gini loh, ada orang gak makan tadi itu. Anaknya sudah gak makan beberapa hari. Keluarganya sudah kelaparan gara-gara pandemi. Saudara datang bawa beras.
Itu kabar baik nggak itu? Itulah kabar baik. Sebenarnya. Kabar sukacita buat mereka yang ditunggu-tunggu berhari-hari. Bayangin, waktu orang nggak bisa makan, nggak bisa hidup layak dalam kondisi ekonomi yang sedang terpuruk, yang sedang menuju mau ngalami pemulihan ini, masih ada orang-orang yang masih terpuruk. Kira-kira mereka di dalam kondisi susahnya mereka doa nggak? Mereka berharap nggak sama Tuhan? Menurut saya kok iya ya, apapun agamanya. Terus tiba-tiba saudara datang, membawa kabar baik buat mereka. Bukankah itu mujizat dalam hidup mereka? Bukankah itu, betul nggak? Jawaban dalam hidup mereka. Dan waktu saudara datang, waktu dia menikmati kebaikan Tuhan dengan bersyukur itu, kemudian saudara menyaksikan. Bukan cuma kabar tentang makanan yang dia butuhkan yang saudara bawa. Bukan cuma sekedar kehidupan layak yang mereka butuhkan yang saudara bawa. Tapi bahkan saudara membawa lagi bonus buat mereka. Apa itu? Pengampunan dosa. Coba bayangin saudara. Pengampunan dosa yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, coba renungkan. Kalau itu saudara orangnya, kesaksian itu ampuh nggak? Kesaksian itu jadi sesuatu yang mengoyak hati saudara nggak? Iya. Nah, tapi PR-nya sekarang ada di kita dulu nih. Setiap kita harusnya yang sudah terlibat jadi member, terlibat di komsel, sudah diajar, dimentori, dimuridkan. Harusnya kita adalah orang-orang yang tidak boleh meleset dulu dari sasaran yang Tuhan mau. Tidak boleh hamartia dulu. Kita harus mulai diajar bagaimana caranya supaya keluarga kita benar-benar menghadirkan sorga. Nah, caranya untuk mempermudah keluarga menghadirkan sorga adalah memang karena kata ekonomi, oikosnomos, aturan keluarga itu diterjemahkan jadi ekonomi kan? Oikosnomos, aturan keluarga. Di bahasa Indonesia kan ekonomi, itu urusan pengaturan keuangan. Pengaturan keuangan. Saudara sadar apa tahu nggak bahwa kebanyakan orang yang keuangannya nggak mandiri, yang nggak sejahtera, yang hidupnya kekurangan, itu waktu dicari tahu, kebanyakan bukan karena dia tidak berpenghasilan, bukan, karena dia tidak pandai mengatur, tidak pandai mengatur apa yang dipercayakan dalam hidupnya. Kenapa dia jadi tidak pandai mengatur? Karena dia tidak bisa menguasai hawa nafsunya. Dia tidak bisa menguasai diri dari kehidupan yang memang hari-hari ini, akhir zaman, semakin mendekati Tuhan Yesus datang, kehidupan dibuat menjadi semakin orang itu diprovokasi untuk jadi konsumtif kan. Itulah keadaan dunia ini. Nah, kita yang terjebak dalam keadaan seperti itu, yang gak bisa menguasai diri, akhirnya kita kan adalah orang yang habis. Nah, waktu keuangan kita tidak sehat, tidak mandiri, tanpa kita sadari keluarga kita terdampak. Gak lama juga kesehatan kita terdampak. Akhirnya kita gak bisa jadi saksi yang berkuasa. Sudah percaya ada orang bicara tentang keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, yang dijanjikan tentang kehidupan kekal, tapi tiap hari rumah tangganya seperti suasana neraka misalnya. Mau saudara percaya? Enggak kan? Enggak pasti. Nah, jadi kita wajib sebagai orang-orang yang percaya, beriman, harusnya PR kita yang harus kita selesaikan pertama-tama adalah ini, saudara. Kita harus kembali seperti di mana Tuhan merencanakan Adam Hawa tinggal di Taman Eden. Memiliki keluarga yang seperti di sorga, keuangan, kecukupan untuk kehidupannya secara mandiri, dan bertanggung jawab atas apa yang dititipkan, yaitu tubuh kita,
untuk dijaga tetap sehat, sehingga kita bisa menjadi saksi yang berkuasa. Itulah sebenarnya apa yang diajarkan Tuhan Yesus lewat doa Bapa kami. Ya. Mau kita hidup seperti itu? Perlu komitmen. Mau diajar. Berani berkomitmen. Punya keberanian untuk mempercayai apa yang Tuhan janjikan. Punya keberanian untuk menghidupi apa yang kita aminkan di dalam pengajaran-pengajaran yang kita terima. Dan mau melewati prosesnya. Untuk akhirnya kita bisa dipercaya Tuhan. Seperti Adam dipercayakan mengelola dan menjaga Taman Eden. Itulah kita. Nah, saya berharap di waktu yang singkat sudah nangkap sesuatu, sudah mulai bergerak untuk ayo kita benahi bersama-sama bagaimana keluarga kita hari ini. Jangan sibuk cuma urusan program daripada organisasi, tapi benar-benar kita melihat ke esensi ke dalam keluarga kita. Bagaimana ngatur keuangan dengan benar. Bagaimana menguasai diri kita. Kalau memang belum cukup, ya ditahan dulu. Terus bagaimana kita hidup. Sehat itu kan murah sebenarnya kalau dipertanggungjawabkan, dijaga dari awal ya, dirawat. Tapi akan jadi mahal waktu kita tidak pertanggungjawabkan. Nah, waktu itu semua kita kerjakan bagian kita. Saya percaya sih. Nanti saudara keluar sana, seperti yang firman Tuhan katakan di kitab Sakaria. Pagi-pagi saudara mau ibadah. Karena orang melihat sorga itu nyata dalam hidupmu. Karena orang lihat penyertaan Tuhan itu jelas dalam hidup kita. Karena orang lihat nilai-nilai kehidupan kita itu jelas. Waktu saudara mau keluar rumah, orang sudah berjajar ngantri. Mau apa? Mau ikut belajar. Di tempat di mana Bapak, Ibu menyembah Tuhan. Karena hasilnya bisa dilihat dan dirasakan. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.